Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wardahu, ini mohon di garis bawah ini quotes-nya. Tolong di garis bawahi. Bisa jadi ditulis, bikin status buat nanti besok pagi. Ya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah berkata begini, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." Ini luar biasa kalimat beliau. "Lau tahurat qulubukum," kalau bersih hati kalian, "ma syabi'at min kalami rabbikum," niscaya tidak akan pernah kenyang dari membaca kalam Rabb kalian. Kalau hati kita bersih, maka hati kita tidak akan pernah kenyang untuk terus mempelajari, membaca, mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Artinya ada korelasi yang erat antara sehat dan sakitnya hati dengan apa? Interaksinya dengan Al-Qur'an. Semakin intens dia berinteraksi dengan Al-Qur'an, membacanya, mentadaburinya, mempelajarinya, indikasi berarti hatinya bersih. Berarti sebaliknya, semakin seseorang jauh dari Al-Qur'an tuh enggan membacanya, apalagi mempelajarinya, apalagi mentadaburinya, berarti sedemikian rusak dan waliyadzubillah kotornya hatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di petang hari ini kembali kita dipertemukan di kajian pekanan kita seperti biasa di Ahad malam atau di malam Senin di pekan ketiga. Kita melanjutkan pembahasan dari kitab Tazkiyatun Nufus buah karya dari Syekh Dr. Ahmad Farid hafizahullah ta'ala. Mohon maaf sebelumnya saya nggak pakai peci ya, peci saya ketinggalan. Saya baru ingat tadi pas turun, peci mana? Syukran, jazakallahu khairan. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga Allah muliakan. Terakhir kita bahas sampai poin apa, Pak? Bahasan apa terakhir? Masih ingat? Sampai apa? Sampai apa bahasan terakhir? Penyakit hati. Apa saja penyakit hati yang terakhir kita bahas? Terlalu banyak bicara. Oh, sudah terlalu jauh gitu, Pak. Iya. Sebelumnya. Terlalu banyak tertawa. Terlalu banyak makan. Jadi gimana? Sampai mana nih kita jadi? Sampai mana yang sepakatnya? Ijma'nya sampai mana nih? Ada ikhtilaf di sini nih. Terlalu banyak bergaul. Terakhir itu. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Poin terakhir adalah terlalu banyak bergaul. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan kita selanjutnya masih seputar perkara-perkara yang bisa mendatangkan kebaikan dan juga keburukan bagi hati, ya. Dan poin ini akan kita bahas insyaallah di kesempatan kita di petang hari ini. Semoga Allah berikan kemudahan. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala melimpahkan kepada kita taufik agar kita mampu memahami ilmu ini dengan benar. Dan juga kita mohonkan agar Allah Rabbuna Jalla wa'ala melimpahkan taufiknya kepada kita agar kita mampu dan bisa mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan dengan baik, ya. Amin Allahumma amin. Baik. Asbabu hayatil qalbi wa aghdiyatuhu an-nafi'ah. Itu pembahasan kita di malam hari ini dan juga satu poin selanjutnya, satu bab berikutnya itu zikrullah wa tilawatul Quran. Asbabu hayatil qalbi, sebab-sebab hidupnya hati, wa aghdiyatuhu an-nafi'ah, dan asupan atau gizi yang bermanfaat bagi sehat dan hidupnya hati, ya.
Ini poin yang akan kita bahas insya Allah. Sebab-sebab hidupnya hati. Kalau kemarin sudah kita bahas penyakit-penyakit hati, perkara-perkara yang mendatangkan dampak buruk bagi hati, terlalu banyak makan, terlalu banyak bicara, terlalu banyak bergaul gitu ya. Nah, ini kita akan bahas terkait dengan perkara-perkara yang bisa menjadi faktor utama hidupnya hati. Bahkan dia adalah merupakan asupan gizi yang sangat bermanfaat, nutrisi yang sangat bermanfaat bagi sehat dan hidupnya hati. Apa itu? I'lam anna ta'ata lazimatun li hayati qalbil abdi. Ketahuilah bahwasannya seluruh amal ketaatan itu adalah merupakan asupan makanan yang wajib bagi hidupnya hati. Jadi kalau kita ingin dan peduli dengan sehat dan hidupnya hati kita, maka kita harus peduli dengan asupan dan nutrisinya tersebut. Sebagaimana fisik lah, terkadang kita kan terlalu begitu luar biasa cinta kepada fisik kita ya. Sakit sedikit langsung ya minum obat, sakit sedikit langsung. Bahkan sebelum sakit kita sudah berupaya menjaga kesehatan, bagus ya. Olahraga kita jaga, berjemur bahkan ya, kalau dulu ya zaman-zaman pandemi itu depan rumah pada jemuran semua ya. Kenapa? Karena ingin sehat, betul? Ingin sehat, ingin terhindar dari penyakit ya. Namun terkadang kita abai dan kurang peduli terhadap sehat dan hidupnya hati, nggak peduli itu. Padahal hati kita jauh lebih utama untuk kita jaga dan pelihara sehat dan hidupnya, karena akan berdampak sangat besar terhadap diri kita, sebagaimana di awal sudah kita bahas, gitu ya. Nah, ternyata hadirin kaum muslimin yang semoga Allah muliakan, yang menjadi asupan yang sangat penting bagi sehat dan hidupnya hati adalah amal ketaatan. Secara umum seluruh amal ketaatan dia adalah faktor utama penyebab atau faktor utama yang mendatangkan kebaikan bagi hati. Sehat hidupnya hati dengan kita melaksanakan amal ketaatan, gitu ya. Sebagaimana luzumu ta'am wa syarab li hayatil jasad, sebagaimana hidup dan sehatnya jasad fisik kita adalah dengan apa? Dengan adanya makanan dan minuman. Dengan adanya makanan dan minuman. Dalam dalam ilmu fikih kita dapati sebagian ulama yang menyebutkan bahwasannya seseorang akan bisa sanggup bertahan untuk tidak makan dan minum sampai 3 hari. Lewat dari 3 hari kecenderungannya akan lewat gitu ya. Nah, artinya badan kita sangat memerlukan dan membutuhkan apa? Asupan makanan dan minuman. Sangat membutuhkan badan kita. Lewat dari 3 hari nggak makan dan nggak minum itu bisa sangat berbahaya. Bisa sangat berbahaya, bisa dehidrasi dan akhirnya meninggal dunia. Itu fisik, gitu ya. Nah, jauh seperti itu pula badan atau hati kita membutuhkan terhadap asupan berupa amal ketaatan. Berupa amal ketaatan. Dan sebaliknya, wa jami'ul ma'asi, sebaliknya segala bentuk perbuatan maksiat, apapun judulnya, apapun konsepnya, selama ia masuk dalam ranah perbuatan maksiat, maka ia setara dengan makanan yang beracun yang bisa merusak dan menghancurkan hati. Gitu ya. Amal ketaatan adalah nutrisi sehat bagi hati, dan maksiat apapun bentuknya, apapun jenisnya, dia adalah makanan beracun bagi hati yang bisa merusak dan membinasakan hati. Sehingga kalau begitu kita sangat membutuhkan kepada amal soleh, sama ibadah itu sangat butuh, sangat berhajat. Sebagaimana fisik kita sangat butuh sama minuman, sama makanan, maka kita pun sejatinya
harus dan sangat membutuhkan apa? Amal ketaatan, sangat butuh. Kita sangat berhajat kepada sholat, kita sangat berhajat kepada menuntut ilmu, kita sangat membutuhkan urgen untuk apa? Membaca Al-Quran. Ya, karena tadi akan berpengaruh terhadap sehat dan hidupnya hati. Sebagaimana sekali lagi dianalogikan dengan makanan dan minuman bagi fisik jasad kita, gitu ya. Sehingga di sini kata beliau, wal abdu muhtajun ila ibadati rabbih azza wa jalla. Seorang hamba itu sangat membutuhkan dan sangat berhajat kepada apa? Ibadah. Jadi yang butuh sama ibadah itu siapa? Kita, bukan Allah tabaraka wa taala. Karena akan berkorelasi dengan apa? Sehat dan hidupnya hati kita, gitu ya. Hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Baik. Jadi bisa kita camkan dengan sesama ya, bahwasannya segala bentuk perbuatan ketaatan dia sangat berdampak baik bagi hati kita, dan segala bentuk perbuatan maksiat sangat membahayakan dan bermadarat kepada hati kita, gitu ya. Sementara kata beliau, fahayatu qalbil abdi aula bil ihtimami min jasadihi. Ya, hidupnya hati seorang hamba itu harus menjadi prioritas, jauh menjadi prioritas daripada apa? Daripada perhatian si hamba kepada kesehatan jasad atau fisiknya. Terkadang kita proporsinya suka dibalik, Pak, suka dibalikan. Ya, kita jauh lebih memperhatikan apa? Kesehatan fisik, jauh lebih memperhatikan. Sementara hati itu sangat abai, enggak peduli. Ya. Waliyadzubillah, nas'alullah as-salamata wal afiyah. Itu ya. Semoga Allah tabaraka wa taala senantiasa menjaga dan melindungi kita dari perkara tersebut ya. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala, sehingga tidaklah mengherankan ada seorang kaum salaf dan ulama salaf mengatakan, ya ajaban minan nas yabkuna ala man mata jasaduhu wa la yabkuna ala man mata qalbuhu wa huwa ashad. Begitu menakjubkan, kok ada manusia itu menangisi meninggal dan matinya jasad, sementara ia tidak menangisi akan meninggal dan matinya hati. Padahal meninggal atau matinya hati itu jauh lebih berat masalahnya, gitu ya. Sekali lagi kita terkadang lebih materialistis ya, melihat yang konkret saja, fisik gitu, materialistis. Ya. Ini persepsi seperti ini atau paradigma seperti ini harus kita rubah. Ya, kalau kita ingin selamat, maka ihtimam atau perhatian kita, fokus kita geser ke ke pembenahan dan kebenaran apa? Membenarkan hati, dan fokusnya ke situ. Kalau kita ingin selamat dunia terlebih sampai dengan akhirat, gitu ya. Sekali lagi beliau di sini mengatakan, ya begitu menakjubkan, ya ajaban minan nas, begitu menakjubkan manusia itu. Ya bekuna alaman mata jasaduhu, mereka menangisi jasad yang mati. Wala yabkuna alaman mata qalbu, namun enggak menangisi hati yang mati itu, enggak nangis. Baik. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala, amal soleh itu kan cakupannya luas, banyak ya. Amal soleh itu cakupannya luas dan banyak. Nah, di sini beliau mencoba untuk mengurainya satu persatu. Ya, berdasarkan skala urgensinya, gitu ya. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala, di sini beliau mengkhususkan pembahasan kepada perkara yang jauh lebih darurat, yang sangat dibutuhkan oleh hati atau oleh si hamba, yaitu apa? Zikrullahi azza wa jalla wa tilawatul Qur'an wal istighfar wa du'a wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa qiyamul lail. Jadi fokus pembahasannya itu ya. Pertama apa? Zikrullahi azza wa jalla,
wa tilawatul Quran wal istighfar wad du'a was salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa qiyamul lail. Ada 6 pembahasan. Karena ini dampaknya sangat signifikan. Bukan berarti kemudian menyepelekan amal soleh yang lain, tidak. Namun ini dampak dan pengaruhnya sangat signifikan kepada sehat dan hidupnya hati. Ini nutrisi, kebahasan kita kan nutrisi. Berarti makanan khusus yang sangat bermanfaat, gitu ya. Ada 6. Pertama zikir kepada Allah Azza wa Jalla, yang kedua tilawah Al-Quran, yang ketiga istighfar, mohon ampun kepada Allah, kemudian yang keempat doa, yang kelima bersolawat kepada Nabi SAW, dan yang keenam qiyamul lail, salat malam. Ini adalah 6 nutrisi yang sangat-sangat bermanfaat bagi sehat dan hidupnya hati. Kita akan bahas satu persatu insyaallah ya. Baik, kita masuk ke zikrullahi wa tilawatul Quran. Zikir kepada Allah dan tilawah Al-Quran. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau berkata, perkataan beliau ini sangat menakjubkan. Az-zikru lil qalbi kalma'i lis-samaki. Yang pernah saya sampaikan ya di khutbah Jumat. Az-zikru lil qalbi kalma'i lis-samaki. Zikir itu, status zikir, dampak dan pengaruhnya, urgensinya bagi hati seseorang itu statusnya sama dengan air bagi ikan. Sama statusnya bagi air bagi ikan. Untuk apa? Air bagi ikan. Ada di antara kita yang bisa mengeluarkan ikan dari air, dari ekosistemnya, kemudian ikan itu bisa tumbuh berkembang sehat. Gak ada yang ikan seperti itu ya. Walaupun ikan yang bernapas dengan paru-paru misalnya, ikan lumba-lumba yang katanya dia bukan ikan paus, nggak bisa kita keluarkan dari ekosistem air. Ikan lele bisa bertahan berapa jam ya, udah gitu langsung masuk penggorengan, dipecel ya, nggak bisa lama-lama ikan lele itu. Artinya status air bagi ikan itu sangat fundamental, sangat urgent, sangat besar keterkaitannya. Nah, sedemikian pula zikir bagi hati kita. Begitu pula membaca Al-Quran bagi hati kita. Ya, sangat besar pengaruh dan peranannya. Maka kata beliau di sini, az-zikru lil qalbi kalma'i lis-samaki. Zikir itu bagi hati kita statusnya sama seperti air bagi ikan. Fa kaifa yakunu halus samaki idza akhraja minal ma' atau idza ukhrija minal ma'. Maka bagaimana kondisi si ikan kalau dikeluarkan dari air? Pasti mati. Gitu ya. Makanya hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala, kita harus memiliki konsentrasi dan perhatian, fokus kepada masalah ini. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau bahkan sampai dalam kitab beliau Al-Wabilus Shayyib sampai mengurai dan menjelaskan akan 80 lebih faidah dari zikir bagi hati itu. Saking besar pengaruhnya. Ya, saking besar pengaruhnya. Nah, kita urai satu persatu yang tentu tidak semuanya 80 dibahas ya. Satu persatu. Manfaat zikir bagi hati. Anna dzikra qutun atau qutul qulubi war ruh. Zikir itu adalah makanan bagi hati dan ruh. Makanan bagi hati dan ruh. Jadi artinya hati dan ruh kita itu bisa terjaga sehat dan hidup kalau terjaga makanannya yang baik. Dan makanannya itu adalah zikir kepada Allah tabaraka wa taala. Fa idza faqadahu al-'abdu sara bi manzilatil jism idza hila bainahu wa baina qutihi. Kalau seseorang terhalang, tercegah jauh dari zikir, itu statusnya sama dengan seseorang terhalang dan terhindar jauh dari makanannya, begitu kurang lebih. Seseorang akan
berdampak madarat bahkan sampai meninggal dunia kalau tanpa makanan, asupan makanan, maka demikian pula dengan hati. Demikian pula dengan hati. Di antara manfaat selanjutnya apa? Annahu yatrudu syaitan. Zikir itu bisa mengusir jauh syaitan. Dia lari ya dari seseorang karena zikir. Ya, jangan kemudian dipelihara syaitan dengan kita lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir pula yang akan mengendalikan, memutuskan was-was dan tipu daya syaitan. Zikir pula yang akan mendatangkan dan mengantarkan si hamba mendapatkan keridhaan dari Allah Azza wa Jalla. Zikir pula yang akan menghilangkan kegundah gulanaan, kegalauan dari hati si hamba. Ya, zikir pula yang akan mengantarkan si hamba untuk mendatangkan kegembiraan, kebahagiaan, kelapangan, keluasan. Zikir pula yang akan menyinari dan mencahayai hati si hamba dan juga wajah si hamba. Ya. Sehingga sangat-sangat besar pengaruh dan peranannya. Zikir pula yang akan mengantarkan si hamba mendapatkan kecintaan dari Allah Azza wa Jalla. Zikir pula yang akan mengantarkan si hamba mendapatkan ketakwaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, anugerah takwa. Zikir pula yang akan mengantarkan si hamba untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi artinya kalau hatinya sudah sehat, hatinya sudah hidup, maka akan mudah beramal soleh, mudah tertegur, mudah bertaubat terus ya. Dan sehat hidupnya hati sekali lagi tergantung dari asupan dan nutrisinya tadi ya, asupan dan nutrisinya. Berkualitas nutrisinya, asupannya akan berdampak dengan kualitas dari seksi hati tersebut gitu ya. Dan beliau berdalil dengan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, fadhkuruni azkurkum. Sehingga kata beliau, walau lam yakun fi dzikri illa hadhihi wahdaha lakafa biha fadlan wa syarafa. Kalaulah tidak ada keutamaan lain bagi zikir kecuali ini saja, satu ayat ini aja udah cukup. Karena bagaimana tidak, Allah berfirman fadhkuruni, ingatlah aku. Zikir kepada Allah, azkurukum, saya akan ingat kalian. Bayangkan kalau Allah sudah ingat sama kita. Ya Allah ya Rabbi. Ya. Kalau Allah sudah selalu memperhatikan dan mengingat kita, apa yang kita khawatirkan dan apa yang kita takutkan? Apa yang kita khawatirkan dari dunia ini kalau Allah sudah sangat ingat sama kita, sudah memperhatikan kita? Apa yang kita takutkan dan kita khawatirkan? Ya, sehingga kata beliau, kalaulah tidak ada keutamaan lain dari zikir kecuali ini saja sudah cukup, selesai. Sudah selesai. Jangan jauh-jauh lah logika sederhananya. Kita seorang orang tua, ayah, selalu ingat sama anak kita misalnya ya. Memperhatikan kebutuhan anak. Jangankan si anak tuh minta, nggak minta aja kita kayaknya, wah sih, kayaknya udah lihat bajunya udah kecil-kecil lah kita beliin deh. Wah lihat, kayaknya ini butuh laptop baru nih. Nah, gitu. Diperhatikan segala sesuatu. Ya, diperhatikan segala sesuatu. Ketika si anak itu sangat berkesan di hati seorang orang tua gitu ya. Ya, gitu. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu salah satu permisalan sederhana saja, contoh sederhana. Apalagi di sini Allahu Azza wa Jalla. Kalau Allah sudah selalu mengingat dan memperhatikan, maka tidak usah kita mengkhawatirkan dan merisaukan dunia ya, menggalaukan masa depan nanti gimana, nggak usah khawatir, nggak usah takut ya, seperti itu. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian di sini di salah satu contohnya dibawakan hadis Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaihi, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu warḍahu, di mana baginda Nabi SAW bersabda, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Saya ulangi, barang siapa yang berucap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada yang tidak hafal zikir ini? Semuanya pasti hafal. Semuanya pasti hafal. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata baginda Nabi SAW, barang siapa yang mengucapkan zikir itu fil yaumi mi'ata marrah, sehari semalamnya 100 kali. 100 kali setiap hari. Ya, artinya zikir ini bebas, lepas, tidak mesti setelah sholat saja. Kapanpun, dimanapun, selama di tempat yang dibenarkan zikir, ya. Tidak di tempat-tempat yang najis, tidak di tempat yang kotor. Silakan zikir ini maksudnya zikir yang tidak terikat dengan waktu. Barang siapa yang mengucapkan ini sehari 100 kali, makanya di dalam zikir pagi petang kan ada salah satu bacaannya adalah ini ya. Ketika di pagi hari kita baca, di petang hari kita baca. Maka keutamaan yang akan didapatkan oleh si hamba yang mengucapkan itu adalah dia akan mendapatkan pahala sama seperti seorang yang memerdekakan 10 orang budak. Sehari 10. Besoknya kita baca lagi 120. Besoknya kita baca lagi 130. Bayangin, sebulan berarti sudah berapa? 300 orang budak kita merdekakan. Pahalanya sama dengan seperti itu. Ya Allah, ya Rabbi. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah, dan akan dicatat bagi dia 100 kebaikan. Tidak cukup sampai situ. Kalau Allah sudah memberi itu, tidak cukup sampai situ, akan terus diberikan. Kalau Allah sudah memberi itu, tidak hanya sampai berhenti di satu pemberian, tapi akan ditambah terus. Allah Maha luas karunia-Nya. Di samping ia dicatat sama dengan orang yang memerdekakan 10 orang budak, maka ia pun akan dicatatkan sama dengan orang yang mendapatkan 100 pahala kebaikan. Sampai situ titik, koma masih ternyata. Nabi bersabda, wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, dihapuskan dari dia 100 keburukan. Sampai situ titik, masih koma. Wa kanat lahu hirzan minasyaiton yaumahu dzalika hatta yumsi. Dicatat bagi dia tadi 100 kebaikan, dihapuskan 100 keburukan, plus kanat lahu hirzan, ia diberikan hirz, perisai dari gangguan syaitan selama sehari full, di hari itu, karena dia membaca itu. Ya, ini ada sebuah kisah fakta ya, yang diangkat salah seorang ulama Mesir yang masyhur, yang sangat terkenal ya, karya tulisnya banyak masalah akidah, fikih juga ada sebagian. Kalau yang tersebar di Indonesia biasanya tentang buku-buku ruqyah itu. Syekh Wahid Abdul Salam Bali, ulama Mesir. Dalam salah satu kisah perjalanan beliau meruqyah, beliau pernah singkat cerita kisahnya itu, si syaitan atau jin yang ada di dalam diri seorang yang sedang diruqyah oleh beliau ya, diminta keluar, diminta untuk masuk ke badan beliau. Masuk aja ke saya, jangan gangguin dia. Apa jawab jin itu? Saya nggak bisa masuk ke engkau, nggak bisa, karena kau dibentengi oleh cahaya. Tadi pagi kamu baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu 100 kali katanya gitu. Kata si jin itu. Jadi memang benar fakta, ada hirzan, ada perisai yang tidak bisa ditembus. Gitu ya. Ketika membaca kalimat ini 100 kali di pagi hari, 100 kali di sore hari, selama sehari itu full dibentengi, dilindungi. Gitu ya. Jadi kalau Allah sudah ingat kita, sekali lagi gak usah khawatir, takut akan segala sesuatu. Nah, gitu. Keutamaan dzikir itu sangat besar, sangat besar. Ya, hirzan minasyaiton yaumahu dzalika hatta yumsi walam ya'ti ahadun bi afdal mimma ja'a illa rajulun amila aksar minhu.
Dan tidak ada seseorang yang bisa menandingi keutamaan orang yang mengucapkan kalimat itu 100 kali kecuali orang yang melakukan hal yang serupa atau bahkan lebih daripada itu, gitu ya. Itu baru kalimat apa tadi? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan itu sudah di luar kepala kita hafalnya. Coba bayangkan 100 kali butuh berapa menit, Pak? Ngucapin 100 kali 1 jam? Oh, enggak nyampe 1 jam. Berapa menit? 20 menit? Bisa. Nah, dari sini ke tempat kita kerja, dari Villa Surya Jaya nih ke tempat kita kerja berapa menit? 2 jam. 2 jam itu bisa 1000 kali itu ngucapinnya. 2 jam sambil naik motor. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli terus. 2 jam bisa dapat berapa ratus kali bacanya. Aduh, ya Allah ya Rabb. Ya. Artinya hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala, kebaikan atau pahala itu sangat murah di sisi Allah itu. Namun kitanya yang malasnya minta ampun 7 turunan gak ketulungannya. Padahal kebaikan di sisi Allah itu sangat murah dan sangat gampang. Dengan catatan kita tahu ilmunya ya. Sangat murah dan sangat gampang kebaikan di sisi Allah itu. Allah itu maha luas karunianya. Ya Allah ya. Itu baru satu ya. Ini yang kedua, lebih menarik lagi. Hadisnya diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu wa Man qala subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi. Lebih pendek dari yang tadi. Subhanallahi wa bihamdi. Berapa menit yang kita butuhkan untuk mengucapin 2 kalimat itu? Subhanallahi wa bihamdi. Butuh waktu 1 jam mengucapin kalimat itu? Enggak. Jangankan 1 jam, 1 menit. Jangankan 1 menit, 1 detik aja udah lebihan tuh. Subhanallahi wa bihamdi, enggak nyampe 1 detik. Subhanallahi wa bihamdi. Ya Allah ya Rabb. Apa yang akan didapat oleh si hamba yang senantiasa mendawamkan tuh? Kata baginda Nabi SAW, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Ya Allah ya Rabb, akan ditanamkan bagi dia pohon kurma di surga. Ya Allah ya Rabbi, 2 jam sampai ke tempat kerja itu bisa dapat berapa hektar pohon kurma di surga. Subhanallahi wa bihamdi, 1 pohon ditanam. Subhanallahi wa bihamdi, 2 pohon ditanam. Terus 2 jam. Waduh, 10 Kalimantan penuh tuh dengan pohon kurma. Itu baru berangkatnya, belum pulangnya. 2 jam pulangnya. Ya Allah ya Rabbi. Berapa ribu, berapa ratus ribu, berapa juta pohon kurma yang telah kita lewatkan karena kita tidak mau mengamalkan, atau mungkin belum mengilmuinya, atau mungkin kita sok sibuk sehingga kita tidak punya waktu untuk zikir kepada Allah. Ya. Dan itu hanya salah satu keutamaan yang didapat dari kalimat-kalimat tadi. Di samping keutamaan yang besarnya, yaitu apa? Nutrisi bagi hati. Nutrisi bagi hati, mendawamkan, mengkonsistenkan, mengistiqomahkan zikir itu memberikan nutrisi sehat bagi hati. Ya, kesehatan bagi hati. Kalau ini boleh dibilang ya efek sampingnya lah ya, apa hal ini efek sampingnya. Namun esensi inti dari zikir itu apa? Nutrisi bagi sehatnya hati, itu intinya. Dengan kita mendawamkan, mengistimewakan zikir terus, akan memberikan nutrisi yang sangat bermanfaat bagi hati. Dapat plusnya apa? Tadi keutamaan yang tadi disebutkan itu plusnya tambahan. Fokusnya kita kepada apa tadi? Nutrisi, fokusnya kepada situ. Itu hanya tambahan keutamaan yang tadi didapatkan itu. Allah. Ya.
Sangat banyak lah. Ini dibawakan dua contoh sudah begitu menakjubkan ya. Dibawakan dua contoh begitu menakjubkan. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Allah sahabat yang mulia. Ini ulamanya dari kalangan sahabat. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata begini, lan usabbihallaha ta'ala tasbihat, saya bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, kalimat subhanallah, ahabbu ilayya min an anfaqa adadahum dananir fi sabilillahi azza wa jalla, lebih saya sukai daripada saya berinfak dengan sejumlah zikir tadi dikonversi menjadi dinar di jalan Allah. Misalnya berzikir subhanallah wa bihamdi, contohnya misalnya 100 kali, lebih saya sukai daripada saya berinfak dengan 100 dinar yang sama, 100 dengan 100. Artinya akan, kenapa? Sekali lagi fokusnya ya, fokusnya zikir ini akan memberikan dampak yang sangat signifikan kepada sehatnya hati. Ya. Infak, sedekah betul, itu amal soleh, namun terkadang syaitan begitu besar tuh dorongan merusak amalan sedekah ya, merusak amalan sedekah tuh jauh lebih besar. Riya lah kita didorong untuk berbuat itu, sehingga sedekah yang kita harapkan dapat pahala besar itu bisa jadi digerogotin sedikit demi sedikit ya, akhirnya tidak mendapatkan maksimal dari sedekahnya. Adapun tasbih ya, saya tidak tahu kalau ya Pak Igun sedang bertasbih, berarti menunjukkan apa? Ya bisa menjaga keikhlasan di dalam hati. Yang tahu sedang bertasbih beliau dan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Sehingga kata beliau, lebih saya sukai daripada berinfak dengan jumlah yang sama, karena tadi kalau infak betul amal soleh, namun akan sangat dorongan untuk was-was dan juga tipu daya syaitan juga jauh lebih besar. Akhirnya tadi mengurangi tingkat keikhlasan misalnya. Adapun tasbih, di samping ia nutrisi sangat berharga bagi hati ya, dan juga menjadi perisai dari syaitan gitu ya. Itulah mengapa ya generasi pertama umat ini nih, yaitu kaum para sahabat Nabi radhiyallahu anhum adalah generasi terbaik umat ini karena hati mereka yang paling sehat. Hati mereka yang paling sehat. Ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata begini kepada para generasi tabi'in, murid-murid beliau. Kalian itu, yaitu para tabi'in, lebih banyak amalannya dibandingkan para sahabat Nabi. Ya, lebih banyak amalannya. Puasa kalian lebih banyak, salat kalian lebih banyak, tilawah kalian mungkin lebih banyak dari sahabat Nabi. Tapi kenapa sahabat Nabi jauh lebih mulia daripada kalian? Nah, gitu. Kenapa? Kenapa dalam Al-Quran Allah memuji, meninggikan derajat sahabat Nabi? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Kenapa? Karena kata Abdullah Mas'ud, karena zuhudnya mereka. Zuhudnya mereka. Hatinya sehat, hatinya sangat fit lah. Sehingga jauh dari segala bentuk kecintaan kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi kalau hatinya sudah sangat sehat, akan mendorong dia untuk melaksanakan amal dengan begitu mudah gitu ya. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian berikutnya, adzikru dawaun liquswatil qulub. Zikir itu juga adalah obat bagi kerasnya hati. Obat bagi kerasnya hati. Al Hasan Al Basri rahimahullah taala, beliau pernah ditanya oleh seseorang, ada orang yang mengeluhkan kondisi hatinya, ini curhat lah.
kepada ulama itu Al Hasan Al Basri rahimahullah, seorang tabi'in yang mulia. Lalu apa solusi yang ditawarkan atau yang diberikan, wasiat yang diberikan, wejangan yang diberikan Al Hasan Al Basri rahimahullah? Kata beliau, adzibhu bidzikri, pecahkan kerasnya hatimu dengan banyak berzikir. Dengan banyak berzikir, pecahkan kerasnya hatimu itu dengan banyak berzikir. Kemudian ada sebuah kalimat lagi dari Makhlul rahimahullah, zikrullahi shifaun wa zikrun nasi daun. Banyak mengingat Allah adalah obat bagi hati, adapun banyak mengingat manusia itu penyakit bagi hati. Banyak mengingat Allah itu obat bagi hati, dawa bagi hati, syifa. Adapun banyak mengingat manusia, apalagi ingat-ingatin kesalahannya gitu ya, ingat-ingatin akhirnya berupaya mencari aib dan udahlah segala macam. Penyakit bagi hati, itu penyakit. Ya, benar kata beliau, banyak mengingat Allah obat bagi hati, semakin bersih hatinya, dan banyak mengingat manusia justru malah menjadi penyakit bagi hati. Gitu ya. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu wardahu, beliau meriwayatkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbah mithlul hayyi wal mayyit." Mithlul hayyi wal mayyit. Perumpamaan mereka orang yang selalu mengingat Allah dan yang enggan atau tidak suka mengingat Allah, itu perumpamaannya seperti apa? Orang hidup dan orang mati. Bagikan langit dan bumi ya. Orang yang selalu mengingat Allah, mereka lah orang yang hidup, dan orang yang lalai dari mengingat Allah, mereka lah orang yang mati. Ya. Kemudian selanjutnya, wah ini banyak sekali nih bahasan terkait mas. Ini untuk memotivasi saya dan kita semuanya untuk senantiasa menjaga zikir, untuk senantiasa menjaga zikir. Abdullah bin Bisir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah berkata, "Anna rajulan qala ya Rasulullah." Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna abwabal khairi katsirah wahai Rasul." Pintu kebaikan itu kan sangat banyak, artinya amal soleh itu sangat banyak. Wala astati'u al-qiyam bikulliha, dan saya enggak mungkin bisa mengerjakan semuanya. Banyak amal soleh itu, kebaikan itu sangat banyak. Saya enggak bisa ngerjain satu persatu tuh, saking banyaknya amal kebaikan. Fa akhbirni bima syi'ta atatsabbatu bihi wala tuktsir alayya fa ansa. Request nih kepada Nabi, ya Rasul, ajarkan kepada saya amal soleh sesuai dengan perintahmu, sesuai dengan apa yang kau kehendaki. Ajarkan kepada saya apa saja itu yang saya akan berpegang teguh, saya akan amalkan masalah itu, perkara tersebut. Namun wala tukfir, jangan banyak-banyak wahai Rasul. Ya, fa'ansa, nanti saya takut saya lupa gitu ya. Kebanyakan was ini takut saya lupa. Nih sahabat Nabi meminta begitu. Apa jawab Nabi SAW? La yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah ta'ala. Jagalah senantiasa lisanmu untuk senantiasa basah dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga lisan untuk terus berzikir. Hanya satu itu diberikan oleh Nabi SAW. Ya. Jaga lisanmu agar senantiasa basah dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian wadawamu dzikri, banyaknya atau mengistiqomahkannya, ya, membiasakannya, melazimkan berzikir itu takfiran li syuhudil abdi yaumal qiyamah, akan menjadi saksi yang begitu banyak kelak di hari kiamat bagi si hamba itu. Ya, karena kan di antara hal yang akan kita dimintakan pertanggungjawaban adalah nikmat apa? Umur. Bayangkan kalau umur kita berapa tahun di dunia, diperiksa kan detail tuh, detail periksa. Kalau kita banyak mengisi usia atau umur atau waktu kita dengan banyak mengingat Allah,
maka akan banyak saksi kebaikan bagi kita. Akan banyak saksi kebaikan bagi kita. Wa sawaban listighalil 'abdi 'anil kalamil batili minal ghibati wan namimati wa ghairi dzalik. Sekaligus menjadi sebab seseorang untuk lalai dari banyaknya berucap berkata yang batil, seperti ghibah, namimah, dusta. Akan terkalahkan tuh dengan kita banyak berzikir. Gak sempat lagi tuh waktu kita untuk mikirin nyari-nyari aib kesalahan orang. Gak sempat lagi tuh kita punya waktu untuk menyebarkan berita-berita hoax gitu ya, tanpa kita tanpa kita cek and recheck. Fokus dengan banyaknya berzikir, kan hilanglah keinginan untuk berbuat gitu. Kenapa? Karena lisan itu sejatinya hanya ada dua jenis. Lisan itu sejatinya hanya ada dua jenis. Yang pertama apa? Zakirun, dan yang kedua laghin. Hanya ada dua jenis lisan. Lidah itu hanya ada dua jenis. Pertama adalah lisan yang senantiasa berzikir dan lisan yang lalai. Tidak ada jenis yang ketiga. Lisan yang banyak berzikir dan lisan yang lalai. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan kita, keluarga kita dan juga kaum muslimin pemilik lisan-lisan yang senantiasa ingat kepada Allah tabaraka wa taala, lisan yang senantiasa basah dengan mengingat Allah Rabbuna jalla wa ala. Amin Allahumma amin. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala, sehingga barang siapa yang dibukakan pintu untuk banyak berzikir, diberikan taufik oleh Allah tabaraka wa taala sehingga dia bisa terus banyak berzikir, maka sejatinya ia telah diberikan kesempatan yang besar, diberikan pintu yang terbuka begitu luas untuk mendapatkan karunia dari Allah tabaraka wa taala. Gitu ya. Kemudian tadi secara umum zikir secara umum. Nah, sekarang kita tafsil satu persatu. Zikir itu bermacam-macam jenisnya. Zikir itu bermacam-macam jenisnya. Jenis-jenis zikir itu apa saja? Jadi zikir itu sebuah kata umum. Sebuah kata umum. Kalau dirinci satu persatu, maka yang masuk ke ranah zikir itu sangat banyak. Zikir itu kan intinya apa? Mengingat Allah. Zikir itu mengingat Allah. Fadhkuruni azkurukum, ingatlah aku. Nah, kalau dirinci berarti mengingat Allah itu banyak cakupannya. Di antaranya masuk dalam ranah zikir adalah mengingat atau zikir menyebutkan nama-nama Allah Azza wa Jalla yang baik-baik dan mulia, menyebutkan, mengingat sifat-sifat Allah, memujinya, memuliakannya, menyucikannya, semisal kalimat tadi subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, misalnya kalimat yang tadi kita bahas. Termasuk di antaranya zikir adalah apa? Al-khabar anillahi azza wa jalla bi ahkamihi wa asma'ihi wa sifatihi. Termasuk di antara zikir itu apa? Menyampaikan terkait dengan hukum-hukum Allah. Artinya mengajarkan kebaikan, mengajarkan hukum-hukum Allah tabaraka wa ta'ala, menuntut ilmu, itu masuk kategori apa? Zikir. Karena yang disebut, yang diingat siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi duduknya kita di majelis ilmu 1 jam ini atau beberapa menit ini disebut sedang berzikir. Disebut sedang berzikir. Maka disebut dengan hilakut zikir, majelis zikir. Kemudian sebentar sedikit lagi. Kemudian selanjutnya al-amru wan nahyu anil munkar, memerintahkan untuk yang baik, al-amru memerintahkan yang baik, atau nahyu anil munkar mencegah seseorang, mengingatkan seseorang dari perbuatan munkar, itu masuk kategori ranah zikir juga. Gitu ya. Jadi artinya zikir itu cakupannya luas. Seluruh ranah amal soleh itu bisa masuk kategori zikir. Gitu ya. Baik.
Tadi disebutkan bahwasannya zikir itu cakupannya sangat banyak, bermacam-macam jenisnya. Termasuk tadi amar ma'ruf dan nahyi anil munkar itu ya, masuk kategori zikir. Termasuk di antara zikir-zikir selanjutnya di sini adalah kata beliau yaitu menyebutkan akan nikmat dan karunia Allah tabaraka wa taala, menyebutkan nikmat, kebaikan dan karunia Allah tabaraka wa taala. Dan wa afdalu dzikri, kata beliau, zikir yang paling utama adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Juga yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam At-Tibyan ya, sebagaimana dinukilkan dari pendapat madzhab Imam Asy-Syafi'i bahwasannya zikir yang paling utama adalah tilawatul Al-Quran, membaca Al-Quran. Kenapa? Karena dengan beberapa alasan. Kenapa? Alasannya tentu alasan yang paling sangat mudah untuk kita cerna adalah dalam Al-Quran terdapat berbagai macam jenis keutamaan, khususnya obat bagi hati. Karena Al-Quran terkandung di dalamnya begitu banyak macam kebaikan, obat bagi hati, bagi seluruh jenis penyakit ada di dalam Al-Quran. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, maka itu adalah sangat berdampak signifikan baik bagi hati kita. Allah Rabbuna Jalla wa Ala berfirman, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Wahai orang sekalian manusia, sungguh telah datang dari Tuhan kalian, dari Rabb kalian, mau'izah, ya, mau'izah, wajah nasihat yang baik, wa syifaan, dan juga obat, lima fis sudur, bagi perkara yang ada di dalam dada, yaitu apa? Hati. Jadi begitu banyak keutamaan yang didapatkan. Kemudian Allah pun berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, di surah Al-Isra ya. Dan kami telah menurunkan dari Al-Quran yang dia adalah obat dan juga kasih sayang Allah tabaraka wa ta'ala untuk orang-orang yang beriman. Jadi artinya dengan kita membaca Al-Quranul Karim akan mendapatkan dan meraup begitu banyak keutamaan bagi sehatnya hati, sehingga dia dikategorikan sebagai apa? Afdalu zikri, zikir yang paling utama. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, Khabbab bin Al-Arth, Khabbab ibn Al-Arth radhiyallahu taala anhu wadhahu, seorang sahabat yang mulia, Khabbab bin Al-Arth radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, taqarrab ilallahi mastata'ta, bertaqarrublah, beramal solehlah engkau kepada Allah sebatas level kemampuanmu. Wa'lam, namun ketahui, annaka lan tataqarraba ilaihi bi syai'in ahabbu ilaihi, engkau tidak akan bisa bertaqarrub, beramal soleh kepada Allah yang jauh lebih Allah cintai, min kalamihi, dengan bertaqarrub melalui perantaran apa? Membaca kalamnya, membaca ucapannya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu apa? Al-Quranul Karim. Inilah pemahamannya seorang sahabat yang mulia. Jadi para sahabat memandang bertaqarrub kepada Allah yang paling dicintai adalah membaca kalamullah, membaca Al-Quranul Karim. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, man ahabbal Qur'an ahabballaha wa rasulah, barang siapa yang mencintai Al-Quran, berarti dia senantiasa mendawamkan untuk tilawah, mentadabburinya. Barang siapa yang cinta kepada Al-Quran, maka sungguh ia telah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu wardahu, ini mohon di garis bawah, ini quotes-nya, tolong di garis bawah, bisa jadi ditulis, bikin status buat nanti besok pagi. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah berkata begini, lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum. Ini luar biasa kalimat beliau. Lau tahurat qulubukum, kalau bersih hati kalian, ma syabi'at min kalami rabbikum, niscaya tidak akan pernah kenyang dari membaca kalam Rabb kalian. Kalau hati kita bersih, maka hati kita tidak akan pernah kenyang untuk terus mempelajari, membaca, mentadaburi Al-Quranul Karim. Artinya ada korelasi yang erat antara sehat
dan sakitnya hati dengan apa? Interaksinya dengan Al-Quran. Semakin intens dia berinteraksi dengan Al-Quran, membacanya, mentadaburinya, mempelajarinya, indikasi berarti hatinya bersih. Berarti sebaliknya, semakin seseorang jauh dari Al-Quran tuh enggan membacanya, apalagi mempelajarinya, apalagi mentadaburinya, berarti sedemikian rusak dan waliyadzubillah kotornya hatinya. Gitu ya. Lau tahurat qulubukum, kalau seandainya hati kalian bersih, masyabi'at min kalamir rabbikum, niscaya tidak akan pernah kenyang hati engkau untuk senantiasa membaca Al-Quran. Gitu ya. Baik, ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita taufiknya agar kita dimudahkan, dibantu oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari dan kita dapatkan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Dari apa yang saya sampaikan dan berupa kebenaran itu murni dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Khilaf, salah dan kelirunya itu dari saya pribadi dan juga dari syaitan. Saya mohon ampun kepada Allah dan berlepas diri dari perkara tersebut. Ditutup. Ada yang mau bertanya? Tidak ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti sampai di sini kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.